Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi turunan fungsi trigonometri bagian 2. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini diharapkan nantinya siswa dapat menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar apa itu konsep turunan fungsi trigonometri dan juga sudah belajar bagaimana sifat-sifatnya, apa saja sifat-sifatnya, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar rumus-rumus turunan ya. Nah, rumus turunan dasar trigonometri dasar. Ketika ada sin X, fungsi sin X, maka turunannya adalah cos X ya. Selanjutnya, kalau ada cos X diturunkan menjadi min sin X. Nah, turunan tangen X adalah sekant kuadrat X. Yang keempat, turunan dari kosekan X adalah min kosekan X kali kotangen X. Yang kelima, turunan dari sekant X adalah sekant X dikali tangen X. Yang keenam, turunan dari kotangen X, turunannya adalah apa? Min kosekan kuadrat X. Nah, ini rumus-rumus dasar, semuanya masih dalam variabel X. Ya, sin X, cos X. Nah, kalau diturunkan masih dalam bentuk dasar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan turunan fungsi trigonometri yang merupakan variabelnya tidak hanya X, jadi bisa bervariasi ya. Nah, coba perhatikan dulu fungsi berikut. Nah, di kelas 11 matematika wajib kalian sudah pernah mengerjakan atau menyelesaikan soal seperti ini. Fx sama dengan 3x kuadrat min x plus 2 pangkat 100. Kalian kan tidak perlu mengalihkan 3x kuadrat min x ditambah 2 dikali 3x kuadrat min x plus 2 dikali sebanyak 100 ya. Nah, kalian gunakan apa dulu? Nah, kalian gunakan aturan rantai. Nah, sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan 100 dikali 3x kuadrat min x plus 2 pangkat 99 dikali 6x min 1. Kalau disederhanakan menjadi f aksen x sama dengan 600x min 100 dikali 3x kuadrat min x plus 2 pangkat 99. Nah, ini sudah dipelajari waktu kelas 11. Nah, sekarang bagaimana ketika fungsinya trigonometri, tapi variabelnya di sini bukan x, ada 2x, 2x plus 1, 2x min 1 dan seterusnya, atau mungkin pangkat. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi bagaimana cara menentukan turunan fungsi trigonometri yang fungsi komposisinya, ada fungsi komposisinya. Nah, turunannya adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Meskipun kalian juga bisa mengubah menggunakan identitas trigonometri ya. Sin 2x itu kan 2 sin x cos x. Oh, bisa menggunakan U kali V, bisa ya. Tapi akan lebih mudah atau lebih ringkas ketika kita menggunakan aturan rantai. Nah, coba kita ingat kembali apa itu aturan rantai ya. Nah, sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut. Jika Agus dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Tia, jadi mengetiknya 2 kali lebih cepat daripada Tia. Sedangkan Tia sendiri itu dapat mengetik 3 kali lebih cepat daripada Ana. Nah, Agus mengetik 2 kali lebih cepat daripada Tia, sedangkan Tia dapat mengetik 3 kali lebih cepat daripada Ana. Nah, maka apa yang bisa kita simpulkan di sini? Maka Agus dapat mengetik 6 kali lebih cepat daripada Ana. Karena Agus 2 kalinya Tia, 3 kalinya Ana kecepatannya. Maka dapat disimpulkan Agus kecepatannya 6
kali lebih cepat daripada Ana dalam mengetik. Ya. Nah, kita bawa bagaimana kalau fungsi komposisi. Nah, misal ada fungsi komposisi Y sama dengan FGX. Jika kita misalkan GX-nya adalah U, maka dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa F sebagai fungsi U. Jadi ini dimisalkan U. Maka FU kan? Nah, misalkan FU itu berubah 2 kalinya kecepatan U dan U sama dengan GX tadi ya. U sama dengan GX berubah 3 kalinya kecepatan E. Nah, pertanyaannya, seberapa cepat perubahan Y? Tadi Y itu apa? Y itu adalah FU ya. Nah, FU berubah 2 kalinya kecepatan U. Dan U berubah 3 kalinya kecepatan E. Yang ditanyakan seberapa cepat perubahan Y? Nah, coba diingat kembali. Konsep laju perubahan. Nah, menggunakan apa itu? Coba diingat kembali. Nah, perhatikan pernyataan berikut. FU berubah 2 kalinya kecepatan U. Dan U sama dengan GX berubah 3 kalinya kecepatan E. Nah, laju perubahan. Masih ingat apa itu? Nah, turunan. Maka FU berubah 2 kalinya kecepatan U dapat ditulis menjadi turunan dari fungsi Y terhadap U sama dengan 2. U tadi itu adalah Y ya. Sehingga turunannya Y terhadap U adalah 2. Karena berubah 2 kalinya kecepatan U. Sedangkan U sama dengan GX berubah 3 kalinya kecepatan X. Maka bisa ditulis DU sama dengan DX sama dengan 3. Turunan U terhadap X sama dengan 3. Nah, tadi yang ditanyakan perubahan, laju perubahan atau seberapa cepat Y-nya. Maka DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Turunan Y terhadap X sama dengan turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap E. Nah, inilah yang disebut aturan rantai. Nah, ini kalau ada 2 fungsi dalam komposisi itu. Kalau 3 fungsi, 4 fungsi, ya sama. Nanti akan ada kalinya lebih banyak, ya. Nah, bagaimana teorema aturan rantai? Perhatikan ini aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U adalah GX ya. U sama dengan GX. Jika G terdiferensiasikan di X, jadi sudah bisa diturunkan terhadap E, dan F terdiferensiasikan di U dengan U sama dengan GX ya, maka fungsi komposisi FG, F bundaran G, yang didefinisikan oleh F bundaran GX sama dengan FGX, terdiferensiasikan di E, dan F bundaran G turunannya sama dengan turunan F GX dikali turunan G. Jadi F diturunkan terhadap GX dikali GX diturunkan terhadap E. Maka turunan dari FGX terhadap E adalah turunan F terhadap GX dikali turunan GX diturunkan terhadap E. Atau dengan kata lain bisa ditulis turunan Y terhadap X sama dengan turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap E. Seperti itu, inilah aturan rantai. Nah, artinya ketika kita ingin mencari turunan Y terhadap X, maka kita bisa mencari dengan menurunkan Y terhadap U dulu dikali turunannya U terhadap X. U diturunkan terhadap X. Nah, untuk memudahkan mengingat, kita bisa mengatakan bahwa turunan fungsi komposisi adalah turunan fungsi luar. Jadi fungsi luar diturunkan, dihitung terhadap fungsi dalam, dikali turunan fungsi dalam. Jadi yang diturunkan yang luar dulu dikali turunan fungsi yang dalam. Nah, agar lebih jelas bagaimana penerapannya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ya contoh pertama, diketahui Y sama dengan sin 3X min Pi. Tentukan DY per DX. Nah, tentukan DY per DX artinya kita mencari turunan. Di sini fungsinya, di sini ini dia fungsi komposisi ya, selain X.
kalau kita punya fx sama dengan sin x, dengan mudah kita bisa menentukan f aksen x adalah cos x. Ya, kita sudah pelajari di sebelah materi ini sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana ketika ingin mencari y sama dengan sin 3x min pi? Artinya kita harus memisalkan tadi dy per dx sama dengan tadi menggunakan aturan rantai dy per dx sama dengan dy diturunkan terhadap variabel lain dulu du dikali du per dx. Nah, kita gunakan ini. Artinya kita harus memisalkan fungsi ini dalam variabel lain yaitu u tadi. Misalkan di sini u ya, tidak harus u, boleh apapun. Nah, di sini saya misalkan u. Sehingga nanti akan lebih mudah akan menuju ke rumus dasarnya. Sehingga kita bisa menurunkan. Nah, artinya kita misalkan dulu, kita mencari pemisalan ini. Misal y sama dengan sin u. Nah, yang ini saya misalkan u. Dengan u sama dengan 3x min pi. Nah, tadi kan y sama dengan sin 3x min pi. Nah, 3x min pi-nya itu saya misalkan u. Maka y sama dengan sin ini adalah u. Seperti ini. Nah, untuk mencari dy per dx kita butuh turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x. Nah, ini kan sudah punya y sama dengan sin u ya. Maka dy diturunkan. Y diturunkan terhadap u sama dengan sin u. Kalau sin x turunannya cos x. Nah, kalau sin u turunannya, cos u. Oke. Sekarang kita butuh u diturunkan terhadap x. Maka du per dx sama dengan ini 3x min pi. Pi ini konstantanya. 3x ini x-nya variabel. Masih ingat turunannya adalah 3. Oke, nah kita sudah punya dy per du dengan du per dx. Maka kita bisa mencari dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sama dengan cos u dikali 3. Nah, saya taruh depan 3 dikali cos u. Kembalikan cos u tadi apa u-nya? Nah, sehingga dy per dx sama dengan 3 kali cos u. U-nya 3x min pi. Nah, inilah cara mencari atau cara menentukan y sama dengan sin 3x min pi. Turunannya adalah 3 kali cos 3x min pi. Perhatikan setiap langkahnya. Apa yang harus kita cari dulu tadi? Turunan fungsi yang luar ini kan, sin turunannya adalah cos. Nah, selanjutnya kita harus cari nih turunan yang di dalam ini. Nah, itulah maksud tadi, turunkan yang luar dulu terhadap dalam tadi dikali turunan fungsi dalam ini. Itu artinya ini alternatif pertama, saya menuliskan seperti ini. Alternatif kedua, kita menuliskan cara cepatnya tadi. Nah, ini alternatif kedua. Kita menuliskan tadi, turunkan yang luar dulu dikali turunkan fungsi yang dalam. Ketika ada y sama dengan sin 3x min pi, nah, maka y aksen sama dengan turunkan yang luar dulu. Ini turunannya sin apa? Cos. Nah, kita tuliskan aja ini sudutnya, fungsinya ini tetap 3x min pi. Baru dikali dengan turunan yang di dalam ini. Nah, ini. Nah, turunannya 3x min pi apa? 3. Sehingga y aksen sama dengan 3 dikali cos 3x min pi. Intinya sama, tetapi ini tidak memisalkan seperti ini, jadi langsung aja. Sebenarnya ya asal mulanya ya dari sini. Jadi turunkan fungsi yang luar dikali turunkan fungsi yang dalam. Nanti kalau ada tiga fungsi komposisi misalkan, maka
ya sama, turunkan fungsi luar, dalam, selanjutnya paling dalam. Seperti itu. Nah, ini alternatif pertama, ini alternatif kedua. Jawabannya sama ya. Oke, nah kita ke contoh kedua. Di sini diketahui fx sama dengan akar sin x pangkat 3 diakarkan 5 atau sin pangkat 3x ya. Tentukan f aksen x. Nah, kalau ada akar bagaimana? Kalau tadi kan masih sederhana ya, nggak ada akar. Sekarang bagaimana kalau ada akar? Nah, masih ingat, akar itu adalah bisa ditulis sin x dipangkatkan berapa? Pangkat 3 per 5. Nah, tulis seperti ini dulu. Nah, selanjutnya sama, kita gunakan aturan rantai tadi ya. Maka kita misalkan, misal Y sama dengan, nah saya misalkan di sini Y sama dengan U pangkat 3 per 5 dengan U sama dengan sin X. Nah, kita sudah memisalkan ini, Y sama dengan U pangkat 3 per 5 dan U sama dengan sin X. Maka, menggunakan aturan rantai untuk mencari f aksen X, kita butuh Y diturunkan terhadap U. Maka, masih ingat, kalau ada fx sama dengan A kali X pangkat N, maka f aksen X sama dengan N dikali N-nya taruh depan, pangkat taruh depan dikali A kali X pangkat N-1. Sehingga ini Y diturunkan terhadap U, maka ini 3 per 5 dikali U pangkat 3 per 5 dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan dy per du sama dengan 3 per 5 U pangkat min 2 per 5 ya. Nah, selanjutnya agar tidak ada negatif di sini, maka saya taruh ke penyebut sehingga dia pangkatnya tidak min. dy per du sama dengan 3 per 5 kali U pangkat 2 per 5. Nah, kita kembalikan ke bentuk akar, dy per du sama dengan 3 per 5 akar U pangkat 2 diakarkan 5. Nah, ini adalah dy per du. Sedangkan kita harus mencari U diturunkan terhadap X. du per dx sama dengan turunannya sin apa? Nah, cos X. Oke. Nah, kita sudah punya dy per du dan du per dx. Maka, saya tulis di sini ya. F aksen X sama dengan dy per dx itu bisa dicari dy diturunkan terhadap U dikali U diturunkan terhadap X. Nah, sama dengan ini apa? dy per du-nya adalah apa tadi? 3 per 5 akar U pangkat 2 diakarkan 5 dikali cos X. Nah, kembalikan lagi ke U. Maka didapat 3 per 5 akar U-nya tadi adalah sin. Berarti sin pangkat 2 pangkat 2 X diakarkan 5 dikali cos X. Jika disederhanakan menjadi 3 cos X per 5 akar sin pangkat 2x diakarkan 5. Ini pertama. Nah, cara kedua kita langsung tulis ya. Cara cepatnya Y aksen. Y sama dengan akar sin pangkat 3x pangkat 5. Bisa ditulis sin
X pangkat 3/5. Nah, sama langkahnya, turunkan yang luar dulu, artinya menjadi Y aksen sama dengan 3/5 kali sin X dipangkatkan 3/5 dikurangi 1, min 2/5. Selanjutnya turunkan bagian dalam, sin X turunannya adalah cos E. Nah, maka ketika ditulis sama seperti ini tadi, 3 cos X per 5 akar sin pangkat 2X diakarkan 5. Nah, sama. Jadi turunkan yang luar dulu semuanya ini, baru turunkan fungsi bagian dalam. Nah, selanjutnya contoh ketiga, diketahui fx sama dengan x dikali tangen x kuadrat, tentukan f aksen x. Nah, setelah yang pertama yang tadi ada fungsi komposisi ya, yang paling dasar. Yang kedua kalau ada akar. Nah, sekarang bagaimana ketika ada perkalian? Sebenarnya intinya sama, kita menggunakan aturan rantai kalau kita ketemu fungsi komposisi ya. Nah, ini ada perkalian, maka ingat kembali ketika ada fungsi Y sama dengan U kali V, maka Y sama dengan Y aksen U aksen V plus UV aksen ya. Nah, sehingga di sini fungsi yang pertama saya misalkan U sama dengan X, maka U aksen sama dengan 1. Jelas ya, karena ini X turunannya konstanta. Selanjutnya V, fungsi yang kedua adalah tangen X kuadrat. Nah, pertanyaannya turunan V bagaimana kalau ada tangen X kuadrat, kalau ada kuadratnya? Kita punya sebelumnya fx sama dengan tangen X. Nah, ketika diturunkan, dia akan menghasilkan sekan kuadrat X. Nah, bagaimana kalau tangen X kuadrat? Jadi X-nya yang dikuadratkan ya, bukan tangennya. Nah, kita gunakan aturan rantai di sini, maka kita misalkan kita mau cari V aksennya dulu ya. Maka kita misalkan misal V sama dengan tangen T dengan T sama dengan X kuadrat. Saya tidak menggunakan U di sini karena U sudah saya gunakan di awal ya. Saya gunakan variabel lain. T di sini X kuadrat saya misalkan T, sehingga tangen T sama dengan V dan T sendiri adalah X kuadrat. Nah, kita butuh mencari V diturunkan terhadap T. Tangen T turunannya adalah tangen X turunannya sekan kuadrat X. Berarti kalau variabelnya T, maka menjadi sekan kuadrat T. Sedangkan T, dt diturunkan terhadap X, turunan X dari X kuadrat adalah 2X. Nah, kita cari V aksen sama dengan dV per dx, dV per dt dikali dt per dx. Nah, bisa ditulis dV per dt-nya adalah sekan kuadrat T dikali 2x. Nah, T sendiri adalah apa tadi? X kuadrat. 2x-nya saya taruh depan ya. 2x kali sekan kuadrat x kuadrat. Nah, kita sudah ketemu V aksen. V aksennya ini. Maka kita sudah bisa mencari Y aksen. Saya tulis di sini. Y aksen sama dengan U aksen V. U aksennya 1 dikali V-nya tangen x kuadrat. Ditambah U-nya adalah X. Dikali V aksennya ini 2x dikali sekan kuadrat x kuadrat. Nah, ini sudah kalikan, berarti tangen x dikuadratkan ditambah 2x kuadrat kali sekan kuadrat dari x kuadrat. Nah,
Inilah hasilnya. Jadi fx dikali tangen x kuadrat ketika dikuadratkan ketika diturunkan, hasilnya adalah tangen x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikali sekan kuadrat x kuadrat. Itu. Nah, cara cepatnya bagaimana untuk menurunkan tangen x kuadrat? Sama ya. Jadi intinya sebenarnya sama seperti ini, tetapi ketika ingin mencari tangen x kuadrat, di situ V sama dengan tangen x kuadrat, maka V aksen sama dengan turunkan bagian luar dulu. Turunannya tangen adalah sekan kuadrat x kuadrat, ini mengikuti ya, dikali turunkan fungsi bagian dalam. X kuadrat turunkan jadi 2x. Sehingga ketemu 2x dikali sekan kuadrat dari x kuadrat. Nah, itu. Selanjutnya contoh keempat. Nah, di sini ada Y sama dengan cos 3x kuadrat min 4x plus 6 dipangkatkan 3. Tentukan Y aksen. Nah, di sini sudah ada pangkat, ada fungsi trigonometri cos, di sini kosinus, dan fungsinya lagi ada di sini, di dalamnya juga bentuk kuadrat aljabar. Nah, nanti berarti ada 3 pemisalan yang kita gunakan. Jadi ini fungsi komposisi yang ada 3 fungsi ya. Ini ada pangkat, ada fungsi trigonometri, dan ini. Nah, intinya sama, tetapi nanti pemisalannya lebih banyak. Ya, kita misalkan di sini, misal Y sama dengan ini, cos ini saya misalkan T pangkat 3, dengan T adalah cos U, dan U sama dengan yang di dalam paling dalam ini dimisalkan U, 3x kuadrat min 4x plus 6. Nah, sama untuk mencari turunan Y aksen, maka kita kan butuh dy. Untuk mencari Y aksen berarti dy per dx. Nah, di sini ada 3 variabel, maka turunkan Y dulu terhadap T, dikali T diturunkan terhadap U, dikali U diturunkan terhadap X. Nah, saya cari dulu Y turunkan terhadap T, maka ini pangkat, taruh depan, T kuadrat. Nah, selanjutnya T diturunkan terhadap U. Turunannya cos U min sin U. Selanjutnya U diturunkan terhadap X. 3x kuadrat turunannya 6x, min 4x turunannya min 4. 6 turunannya 0. Nah, kita sudah punya ini masing-masing, maka tinggal kalikan. dy per dx. Y aksen sama dengan dy per dx, dy per dt dikali dt per du dikali du per dx. Nah, tinggal dikalikan. dy per dt-nya adalah 3t kuadrat dikali min sin u dikali 6x min 4. Nah, masukkan t-nya. T-nya adalah u ya, maka cos u. Maka cos kuadrat u kali min sin u. Saya pelan-pelan ini ya, u-nya belum saya ganti. Nah, sekarang baru ganti u. 3 kali u-nya adalah 3x kuadrat min 4x plus 6 ya, plus 6 dikali min sin 3x kuadrat min 4x plus 6 dikali 6x min 4. Nah, 6 sama 4 ini kalau saya faktorkan 2 bisa keluar ya. Maka 3 kali saya keluarkan 2 berarti 3x min 2 ya.
dikali cos kuadrat itu saya tulis 2 kali. Nah, dikali cos lagi, karena cos kuadrat ya. Min 4x plus 6. Ini sudah selesai sebenarnya, tapi kita belum menyederhanakan. Jadi kita sederhanakan dulu. Di sini cos yang belum kita tulis min sin. Dikali, di bawah min sin 3x kuadrat min 4x plus 6. Nah, masih ingat di sini ini ada 2, ada sin, ini dikali ya. Nah, bukan dikurangi, dikali dengan ini. Ada sin, ada cos. Nah, masih ingat 2 ada sin dengan ini sama sin A. Misal ini di dalam kurungnya A, cos A sama dengan apa? Sin 2A. Nah, kita punya ini. Maka kita bisa kalikan dulu ini min ya. Kali min kali 3 kali 3x. Berarti min 9x min kali min 2 kali 3 plus 6. Nah, ini jadi 2 kalinya. Sin 2 kali 3x kuadrat min 4x plus 6 dikali cos 3x kuadrat min 4x plus 6. Nah, ini saya tulis berarti min 9x plus 6 kali sin 2 kali 3 ini 6x kuadrat min 8x plus 12 dikali cos 3x kuadrat min 4x plus 6. Nah, ketemulah turunan dari cos pangkat 3, 3x kuadrat min 4x plus 6. Itu. Nah, bagaimana cara cepatnya menulis tadi? Kalau tadi kan pemisalan, nah sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yang tadi. Maka Y aksen sama dengan turunkan bagian yang paling luar dulu. Fungsi yang paling luar, yaitu pangkatnya. Ada pangkat 3, kalau diturunkan berarti 3 kali cos pangkat 2, 3x kuadrat min 4x plus 6. Ya, dikali yang bagian dalam setelah pangkat apa? Kan nggak mungkin yang ini ya, cos dulu. Oke, cos dulu, cos ini tanpa pangkat, pangkatnya sudah tadi. Nah, cos kalau diturunkan jadi min sin 3x kuadrat min 4x plus 6. Selanjutnya fungsi yang lebih dalam lagi. Nah, tinggal ini kan 3x kuadrat min 4x plus 6. Turunannya adalah 6x min 4. Nah, cara menyederhanakan sama seperti sebelumnya ya. Kita keluarkan 2 dulu, berarti 3 kali 2 kali 3x min 2. Min-nya saya taruh depan biar mudah. Nah, ini cos 3x kuadrat min 4x plus 6 ditulis sebanyak 2 kali dikali sin 3x kuadrat min 4x plus 6. Nah, ini ada 2, ada cos
ada sin, kalikan. Maka jadi sin 2A ya. Y aksen sama dengan min 3 kali 3X min 9X min 3 kali min 2 plus 6 kali sin 2A dari sudutnya ini. Berarti 26X kuadrat min 8X plus 12 dikali cos 3X kuadrat min 4X plus 6. Nah, jadi 2 kosin ini jadi yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk tahu seberapa paham kalian dengan materi ini, coba kerjakan latihan soal ini. Tentukan turunan fungsi berikut. Nah, di sini ada tangan 4x, turunannya bagaimana? Kosekan pi per 4 min 2x. Yang ketiga 2 kali ke tangan pangkat 4x. Yang keempat sin pangkat 3x kuadrat min 5x plus 1. Yang kelima cos 3x kuadrat per x plus 2. Yang keenam tangan pangkat 32x min kotangan 2x. Dan x kali sin x kuadrat. Nomor 8 kalau ada perkalian bagaimana, kalau ada akar bagaimana, seperti itu. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.